Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa annim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, berbagai macam karunia sehingga kita dapat kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian aktivitas-aktivitas kebaikan di pagi hari. Dan juga tidak lupa bahwa hari ini kita sedang berada masih dalam rangkaian bulan-bulan mulia yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan untuk kita di muka bumi. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum, bahwa sungguhnya ada 12 bulan menurut ketetapan Allah yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di muka bumi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Yang para ulama kemudian menyampaikan 4 bulan mulia itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan hari ini kita sedang berada di dalam bulan Rajab. Tanggal berapa Rajab kita bahas hari ini? 18, 19 bulan Rajab. Masih dalam rangkaian bulan Rajab yang Nabi SAW menganjurkan untuk kita senantiasa memperbanyak amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Yang amal soleh di dalamnya apapun ya Pak, sholat tepat waktu, sedekah, ya amal-amal kebaikan lah, maka pahalanya itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana amal-amal keburukan, dosa, kemaksiatan yang kita lakukan di bulan-bulan haram itu, maka dosanya pun juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena 4 bulan mulia ini tidak dijadikan di zaman dulu sebagai bulan untuk berperang. Karena itu merupakan sebuah perkara yang besar. Jadi bangsa Arab itu sepakat ya, tidak menjadikan bulan-bulan mulia ini sebagai bulan-bulan untuk berperang. Ya, karenanya ini merupakan sebuah bulan mulia yang Allah hadirkan bagi kita, dan kita dianjurkan untuk memperbanyak amal-amal kebaikan. Maka semoga aktivitas yang kita lakukan hari ini dilihat sama Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita melanjutkan kembali kajian tafsir kita, yang hari ini kita membahas di dalam tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-45. Al-Baqarah ayat yang ke-45. Ada di paling bawah itu. Baik. Mari kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un.
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, ini seperti
ayat yang kita baca di dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kalimat perintahnya. Ista'inu, ya. Maka jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolongmu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, menemui Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk meraih kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang mereka impikan itu dengan cara menjadikan kesabaran dan sholat sebagai dua tunggangan yang harus berjalan beriringan. Sholat dan sabar. Banyak pendapat para ulama yang menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan sabar di sini adalah puasa, ya, bahwa Ramadan itu juga disebut sebagai bulan yang penuh dengan kesabaran, ya. Makanya yang dimaksud dengan sabar di sini adalah berpuasa. Tapi ada yang menyampaikan juga bahwa yang dimaksud dengan sabar dalam ayat ini itu merupakan menahan diri dari perbuatan maksiat, ya, karena disebutkan bersamaan dengan pelaksanaan berbagai macam ibadah. Ya, jadi ada macam-macam sabar dalam hal ini, dan yang menurut saya lebih dekat dengan makna sabar di sini adalah yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa sabar itu ada dua. Yang pertama itu sabar ketika kita ditimpa musibah. Ini kita nggak punya pilihan lain selain sabar, Pak. Nggak mungkin kita nangis meronta-ronta seperti bukan orang yang beriman, enggak. Kita harus sabar. Ya, maka sabar yang pertama itu adalah sabar ketika kita mendapatkan ujian, dan yang kedua sabar ketika kita menahan diri dari melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga butuh kesabaran, di mana kita mengerem hawa nafsu kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, dan ini merupakan perkataannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam ketika menafsirkan tentang sabar. Wassalah, dan salat, ya, dan salat ini merupakan sebuah perkara yang sangat besar, dan kita sebagai orang beriman sudah mengetahui tentang manzilah, tentang kedudukan salat di dalam agama ini. Ya, dia merupakan yakni perintah yang membedakan kita dengan orang-orang yang lain. Di zaman dahulu, para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka sholat gak, Pak? Sholat mereka, tapi caranya nggak seperti kita. Syariatnya berbeda, dan tata cara sholatnya pun mereka berbeda. Ya, kita tahu ketika pertama kali perintah sholat itu dikumandangkan, artinya diperintahkan dari Allah ke Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu mendapatkan perintah sholat berapa kali? 50 kali. 50 kali waktu sholat itu, dari waktu kita aja nggak cukup, Pak. Waktu kita cuma 24, ya. Ini sholatnya 50 kali, ya. Makanya Nabi Musa ketika mendengar perintah itu, apa yang dikatakan Nabi Musa? Antum nggak bakal kuat Muhammad. Wong ini udah dicoba sama umatku, gitu. Jadi artinya mereka itu sudah sholat, gitu, tapi dengan tata cara syariat yang berbeda, ya, gerakannya, waktunya, dan sebagainya, ya. Maka sholat ini merupakan sebuah manzilah yang besar dalam agama ini. Dia yang membedakan antara kita dengan orang-orang kafir, yang bahkan menjadikan seseorang itu kafir apabila meninggalkan perkara tentang sholat ini, ya, dilalaikan dan sebagainya. Dan perintah tentang sholat ini, dia tuh harus mengacu kepada dua hal. Jadi ketika apabila seorang ini melakukan sholat, maka dia harus mengacu kepada dua hal. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut dalam ayat yang ma'ruf,
yang sering kita dengar ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Bahwa sesungguhnya salat ini dia harus menghasilkan dua sifat. Yang pertama itu tanha 'anil fahsya, ya, wal munkar. Ya, dia harus bisa mencegah seseorang ini dari melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Apabila seseorang masih tetap dalam sholatnya, masih sholat, ya, tapi di waktu yang sama dia masih berbuat kerusakan, keji, hal-hal yang buruk, dosa dan sebagainya, maka yang salah itu bukan sholatnya, tapi yang salah itu orang itu ketika dia melakukan sholat. Ya, maka nanti dalam perkara sholat itu ada banyak sekali pembahasannya tentang bagaimana kita menghadirkan khusyuk di dalamnya, bagaimana kita bisa bertamatta, bisa menikmati kita di dalam sholat itu tergantung dari bagaimana seseorang itu menghadirkan niat ketika ingin sholat, ketika ingin berwudu, bersuci. Itu juga sangat berpengaruh dari menghadirkan kenikmatan ketika kita sholat, Pak. Kalau orang yang wudunya cepat-cepat, yakin sholatnya itu enggak khusyuk, karena wudu ini merupakan syarat sahnya sholat ya. Kalau syaratnya ini diabaikan, artinya dilalaikan seadanya, maka sholatnya pun pasti saya yakin seadanya dia. Dan begitu juga ketika dia menghadirkan niat dalam sholatnya tadi. Ya, jadi ada banyak faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu bisa menikmati dalam sholat. Kita tahu makanya ketika Nabi SAW itu bersabda, dia bilang kepada Bilal setelah selesai lelah seharian beraktivitas, apa yang dikatakan sama Nabi? Ya Bilal, arihna bisolah. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Jadi sholat itu istirahat atau beban nih, Pak? Istirahat. Kita sudah istirahat belum waktu ini? Istirahat kita. Jadi sebenarnya sholat itu sebagai bentuk di sabdanya Nabi kok. Nabi SAW dan para sahabat ketika mereka sudah lelah beraktivitas dengan dunia, ya perang lah, yang lakukan ini, ya ini sebagainya, maka mereka minta sama beliau, ya Bilal, Nabi SAW, maksudnya ya azan, tegakkan sholat buat kita. Artinya menjadikan sholat ini merupakan bagian dari dia itu mengistirahatkan jiwa. Ya, kita hari ini banyak memberikan asupan untuk fisik kita, Pak. Kasih makan, beli ini, beli itu dan sebagainya. Tapi kita lupa bahwa kita ini punya jiwa yang asupannya itu berbeda dengan asupan yang kita sering kasih makan kepada fisik kita. Ya, jiwa kita, makanya ketika kita salah mendefinisikan sesuatu, itu semuanya salah, Pak. Hari ini kita mendefinisikan manusia itu sebagai apa? Sebagai keturunan dari, kalau Adam benar ya kita ya. Tapi masalahnya yang dipelajari sama anak-anak kita tuh bukan itu, Pak. Ya, kita keturunan dari sebangsa monyet. Yang monyet ini itu kayak kita sudah diajarkan dari dulu, Pak. Yang kebutuhannya itu kan terbagi menjadi 3 itu, betul gak? Ada primer, ada sekunder, ada tersier. Apa kebutuhan primernya manusia yang pertama? Sandang, pangan, dan ini kebutuhannya monyet, Pak. Kebutuhannya monyet. Kebutuhan yang pertama manusia itu bukan seperti itu. Kebutuhan yang manusia itu ada yang namanya aktivitas ruhnya itu. Bahwa orang itu tidak disebut manusia apabila nggak ada ruhnya. Nah, tentang bagaimana menghidupkan ruhnya itu bukan dengan sandang pangan papan, tapi ada aktivitas zikir di dalamnya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun", bukan illa liya'kulun. Dia itu diperintahkan untuk beribadah, bukan diperintahkan untuk makan. Jadi ketika kita salah mendefinisikan sesuatu, itu nanti kesannya salah tuh, Pak. Ya, kita diperintahkan sama Allah untuk beribadah. Apapun aktivitas kita tuh harus bernilai ibadah. Ya, makan, kerja, menikah, ngurus anak, apapun itu harus bernilai ibadah. Kita hari ini ketika menjadikan segala sesuatunya itu bagaimana kita bisa nyari makan, itu konsepnya hidup monyet. Ya, maka Dr. Adyan Husaini ini luar biasa ketika beliau itu menulis sebuah buku namanya Jangan Kalah Sama Monyet, Pak. Karena kalau cuma sekedar nyari makan pun monyet cari makan nggak?
makan. Tapi tentang bagaimana kita menghidupkan jiwa kita dengan aktivitas zikir itu loh. Yang zikir itu dia tuh bisa lihat ma'innal qulub. Dia bisa membuat hati itu menjadi itmi'nan, menjadi tenang, menjadi santai dan sebagainya. Ya, jadi ini harus kita kembalikan lagi tentang definisi semula. Ya, kalau kita keturunan monyet, berarti Nabi Adam itu berarti Nabi Adam itu ya itu ya. Nah, jadi jangan tertipu dengan teori-teori yang seperti ini, Pak. Dan hari ini masih dipakai ya tentang teori ini di dalam pendidikan kita. Ya, di dalam kurikulum anak-anak kita itu masih diajarkan tentang konsep-konsep bahwa kebutuhan manusia itu seperti itu. Saya hari ini lagi bergelut di dalam magister pendidikan Islam, di mana tentang konsep dasar manusia itu kebutuhannya bukan tadi yang seperti yang saya sebutkan tadi, tapi ada bagaimana ada aktivitas zikir, ada aktivitas ibadah di dalamnya, yang itu merupakan alasan pertama kita diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu tentang salat. Wa innaha lakabiratun. Dan sesungguhnya ya, yang nyanya ini pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan, itu bisa kembali ke dalam dua keadaan. Sesungguhnya, nyanya ini apa nyanya ini? Sesungguhnya, ya, ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya itu maksudnya adalah salat. Sesungguhnya salat itu gitu ya. Sesungguhnya salat itu merupakan lakabiratun, adalah perkara yang besar, illa ala khasyiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Atau pendapat yang kedua, bahwa nyanya itu dikembalikan kepada wasiat atau pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal tersebut. Melakukan hal apa? Untuk melakukan hal itu, ista'inu bis-sabri was-shalah itu. Ya, jadi nyanya itu kembali kepada pesan dan wasiat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seperti kalimatnya atau di dalam kisahnya Qarun, ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam surat Al-Qasas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala utul ilmal wailakum thawabullahi khairul lakum liman amana wa amila sholihan wa la yulaqqaha illas sabirun. Ya, di mana ada orang-orang yang dikasih ilmu di zaman Qarunnya itu, di mana mereka itu mengatakan wailakum, celakalah kalian, thawabullahu khairul, bahwa pahalanya Allah itu jauh lebih baik untuk siapa? Liman amana wa amila sholihan, untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, wala yulaqqaha, dan pahala itu tidak akan didapat illa, kecuali illa sabirun, kecuali untuk orang-orang yang bersabar. Ya, jadi wasiatnya itu tidak akan bisa mendapatkan pahala itu kecuali buat orang-orang yang bersabar. Bersabar dalam melakukan amal soleh ya, dan juga beriman. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, enggak sama antara kebaikan dan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan, ya, dan tolaklah kejahatan itu dengan cara yang baik. Maka tiba-tiba orang yang diantara dirimu dan dirinya itu ada permusuhan, ka'annahu waliyyun hamim, ya, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Wa ma yulaqqaha, sifat-sifat yang baik itu dia anugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar. Ya, jadi wasiat dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perintah dari Allah itu tidak bisa dilakukan untuk kecuali orang-orang yang bersabar. Wa innaha lakabiratun, dan sungguhnya ini merupakan sesuatu yang berat untuk orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk? Itu di ayat selanjutnya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Jadi ciri orang khusyuk itu kayak gini, Pak. Yaitu orang yang dia ini meyakini bahwa mereka itu akan bertemu dengan Tuhannya dan mereka akan kembali kepadanya. Ini merupakan
tujuan ya akhir dari seorang hamba. Taib. Kemudian ayat setelahnya kita akan mulai memasuki fragmen kisahnya Nabi Musa. Tapi jadi kisah Nabi Musa ini seperti susunan puzzle dia, dalam Al-Quran. Dia tidak diurutkan secara urut sebagaimana buku-buku sejarah. Ya kalau buku-buku sejarah itu kan diurutkan secara urut. Bagaimana Nabi Musa itu kecil, ya kemudian mulai beranjak dewasa, remaja, dewasa, menikah, itu buku sejarah namanya. Dan Al-Quran tidak seperti itu ketika menafsirkan atau menceritakan sebuah kisah. Dan bahwa kita dapati ya kisah di dalam Al-Quran itu hampir sebagian besarnya, sepertiganya itu adalah sejarah, kisah itu ya. Karena memang ini salah satu bentuk metode Al-Quran dalam memberikan keimanan untuk orang-orang yang membacanya. Jadi sejarah ini salah satu dari cara Al-Quran dalam menyampaikan maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara sejarah itu diceritakan. Karena sejarah ini kan orang senang diceritain, Pak. Betul ya? Ada anak kecil senang diceritain, orang dewasa pun juga senang diceritain. Tinggal dengerin doang, itu enak. Dan ini merupakan metode Al-Quran. Baik, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin." Wahai Bani Israil, udhkuru, ingatlah, nikmati allati an'amtu 'alaikum, nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan ingatlah bahwasannya aku ini telah melebihkan kalian atas seluruh umat zaman itu, Pak. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Bani Israil tentang berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka. Dan nanti di ayat-ayat setelahnya kita akan mendapati nikmat-nikmat apa yang Allah berikan untuk Bani Israil. Itu nanti Allah sebutkan di ayat setelahnya. Walaupun ada nikmat-nikmat lain yang Allah sebutkan di dalam ya ini misalnya surat Al-Maidah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'ala lakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin." Ketika Nabi Musa ini berkata kepada Bani Israil, kepada kaumnya, "Ya qaumi udzkuru ni'matallahi 'alaikum." Jadi narasinya tuh sama, Pak. Kalimat yang Allah seru untuk Bani Israil dengan kalimatnya Nabi Musa untuk kaumnya itu sama. Ya qaumi, wahai kaumku, udhkuru nikmatallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Ij'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengangkat nabi-nabi di antara kalian dan dijadikan dan Allah menjadikan kamu itu orang-orang yang merdeka. Wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin, dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kalian apa-apa yang tidak diberikan untuk orang-orang sebelum kalian. Ini merupakan keutamaan dari Bani Israil, Pak. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki harapan besar kepada mereka untuk bisa menjadi yakni wakil-wakilnya Allah di muka bumi ini dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan ingatlah pula bahwasannya aku telah melebihkan kalian di atas seluruh umat, ya. Dan kelebihan mereka ini diwujudkan dengan kekuasaan, ya. Kemudian diutusnya para rasul dari kalangan Bani Israil dan diturunkan kitab-kitab Allah kepada umat di zaman tersebut. Karena setiap zaman itu memiliki umat. Jadi artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihkan Bani Israil itu hampir setiap generasi mereka itu dipandu sama nabi, Pak. Ya, kalau kita ini nggak seperti itu. Kita umat Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi SAW itu wafat, ya sudah nggak ada nabi lagi. Tapi ketika Bani Israil, nabi yang memandu mereka itu wafat, sama Allah itu diganti lagi nabi yang lain. Wafat lagi, diganti lagi nabi yang lain. Ini kata Nabi SAW merupakan keutamaan Bani Israil yang tidak dimiliki oleh umat-umat setelahnya. Ya. Dan perlu kita fahami secara jelas ya tentang memahami ayat ini, ya, sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas.
bahwa kalian ini merupakan umat terbaik. Siapa yang dimaksud dengan umat terbaik di sini? Umat Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi artinya ketika Allah Subhanahu wa taala itu mengutamakan Bani Israel atas seluruh umat, itu sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW itu diciptakan. Dan ketika Nabi Muhammad SAW ini sudah diutus sama Allah, maka kelebihan yang dimiliki oleh Bani Israel itu sudah gugur. Ya, karenanya mereka itu sudah tidak ada lagi. Ya, sudah tidak memiliki keutamaan sebagaimana dulu Allah berikan kepada mereka. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu gitu ya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan ketika Allah Subhanahu wa taala itu menggilirkan waktu-waktu. Jadi memang ada kondisi di mana umat Islam itu berada di atas, Pak. Ini memimpin, membuat sistem, menjadi acuan, memimpin peradaban dan sebagainya. Tapi ada juga ketika umat Islam itu sedang berada di bawah seperti hari ini. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Bani Israel itu keutamaan di mana menjadikan Bani Israel itu berada di atas roda. Mereka itu memiliki kenikmatan yang sangat luar biasa. Tapi ketika mereka salah mengerti tentang nikmat yang Allah berikan, kemudian dikufuri dan bahkan dilalaikan sama mereka, maka watilkal ayyamu nudawiluha, sama Allah tuh nanti akan dibalik itu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan umat yang lain yang lebih baik daripada mereka. Walaupun mungkin umat ini enggak sempurna mereka. Ya, tapi ya ini agak mendingan lah gitu ya dibandingkan dengan Bani Israel. Ya, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, ya, bahwa kalian itu merupakan sebaik-baik umat yang dilahirkan pada manusia, itu artinya ketika setelah Bani Israel itu tidak ada, ya. Bahkan dalam hadis yang disampaikan oleh Muawiyah dalam kitab Musnad dan Sunan, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu bersabda hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, antum tufuna sab'ina ummah antum khairuha aw akramuha 'ala Allah tabaraka wa ta'ala. Di mana kalian ini sebanding dengan 70 umat dan kalian adalah umat terbaik dan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini merupakan salah satu dari keinginannya Nabi SAW bagi kita, wa inni mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah, ya, di mana Nabi SAW itu nanti ingin berbangga-bangga, ya, di hadapan umat-umat yang lain, ya, pada nanti hari kiamat itu. Dan kita itu dianjurkan sama Nabi untuk memperbanyak anak atau memperbanyak istri, Pak? Memperbanyak dua-duanya, Pak, ya? Anak juga dari istri gitu ya. Memperbanyak istri, memperbanyak anak gitu ya. Karena itu nanti akan menjadi kebanggaannya Nabi SAW untuk umatnya, umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'ah. Dan jagalah dirimu, bertakwalah. Wattaqu. Coba antum lihat di artinya, Pak. Apa artinya itu? Bertakwalah atau jagalah diri kalian? Apa artinya, Pak Riyadi? Apa artinya, Pak? Dan takutlah. Dan takutlah. Padahal di situ kalimatnya wattaqu. Wattaqu itu artinya bertakwa. Ya, bertakwalah kalian. Jadi makna dari takwa itu ketika seseorang itu bisa menghadirkan 3 sifat itu. Dia bisa menghadirkan rasa cinta, rasa takut, dan rasa harap. Dan 3 ini ya, dan 3 ini yang kemudian berjalan beriringan dengan ketakwaan seseorang. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wattaqu, bertakwalah, di situ artinya juga takutlah kalian, berharaplah kalian, dan juga tumbuhkanlah rasa cinta di dalam hati kalian. Wattaqu yauman, ya, dan jagalah diri kalian, takutlah pada hari ketika la tajzi nafsun an nafsin syai'ah, pada hari di mana seseorang itu tidak bisa membela orang lain walaupun sedikit saja. Ya, di mana artinya ini orang itu tidak bisa menolong orang lain. Kita ketika di dunia itu mungkin bisa membantu orang dalam keadaan kesusahan,
Ya, tapi ketika dalam kondisi di akhirat nanti orang tidak dapat membela orang lain, itu tidak bisa membantu kesusahan yang sedang dialami. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taziru waziratun wizra ukhra, ya, dan kalian itu dan seorang itu tidak bisa memikul dosa orang lain. Ya, jadi nggak bisa dosa ini diwakilkan, Pak. Jadi kalau kita disuruh untuk melakukan sebuah perbuatan yang mungkar, yang mendatangkan dosa, ya jangan mau. Karena dosa yang kita lakukan itu tidak bisa diwakilkan sama orang lain. Kita tetap menanggung dosanya itu. Ya, wala taziru waziratun wizra ukhra. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dalam surat Abasa itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yafirul mar'u min akhi wa sahibatihi wa bani." Kemudian apa setelahnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni." Di mana kondisi itu ketika mereka sedang lari-lari, ini orang nggak melihat sama sekali, Pak. Orang nggak melihat mana bapaknya, ibunya, istri, anak, semuanya sibuk dengan dirinya masing-masing. Ya, dalam kondisi yang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nun yughni." Ya, setiap orang dari mereka itu pada hari itu mempunyai urusan yang sangat menyibukkan mereka. Jadi nanti ada beberapa kondisi di akhirat itu yang kita itu tidak ingat dengan ayah, orang tua, anak dan istri kita. Dan ini salah satu kondisinya. Kondisi ketika kita tuh sedang carut marut, menyibukkan diri, sibuk diri kita ngurus diri kita masing-masing. Nggak ingat sama sekali, Pak. Ya, nggak ingat sama sekali. Itu salah satu kondisi ketika kita itu tidak ingat. Ada 3 kondisi itu ya. Yang duanya saya lupa. Kondisi ketika orang itu tidak ingat dengan orang lain, cuman dirinya saja. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an." Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak pun tidak dapat menolong ayahnya. Ya, jadi amalan apapun yang dilakukan oleh seorang ayah itu tidak berefek kepada anaknya. Begitupun juga anak kepada ayahnya, kepada orang tuanya. Ya, jadi ada hari-hari yang dimana kita ini tidak bisa membantu sama lain satu dengan yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yuqbalu minha syafa'atun." Dan begitu pula tidak diterima syafaat. Ya, ini maksudnya dari orang-orang kafir. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famatan fa'uhum syafa'atus syafi'in." Ya, maka enggak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Ini artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari kondisi yang seperti ini, sudah sibuk dengan dirinya masing-masing, tidak menerima bantuan, enggak bisa membantu orang lain juga. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yu'khadhu minha 'adlun," dan tebusan darinya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil tebusan dari yang mereka serahkan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, misalnya di dalam surat Al-Imran, "Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dzahaban walau iftadabi." Apabila orang-orang itu kafir dan kemudian mereka itu mati dalam keadaan kafir, ya, maka Allah Subhanahu wa taala falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dzahaban walau iftadabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dari orang-orang di antara mereka emas penuh bumi, walaupun dia menebus diri itu dengan emas sebanyak itu. Jadi walaupun mereka, kita hari ini kan melihat ya di syariat orang-orang Nasrani itu ada namanya mereka itu menebus dosa. Jadi dosa yang mereka lakukan tuh bisa dibayar dengan uang. Ya, padahal Allah enak ya kalau kayak gitu ya, Pak. Kita melakukan dosa kemudian khilaf, saya punya uang. Ya, jadi yang mereka yakini bahwa dosa yang mereka lakukan itu gugur dengan uang yang mereka berikan kepada pastor-pastor mereka. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi, "Falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dzahaban walau iftadabi." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima emas penuh bumi. Dengan bumi ini penuhnya emas semua.
yang kemudian mereka sedekahkan emas itu untuk menebus kesalahan mereka, nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk orang-orang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan walahum yunsurun, dan mereka juga tidak akan mendapatkan pertolongan, ya. Pertolongan dari bahwa pada hari itu tidak ada yang seorang pun yang dapat menolong mereka, sebagaimana tidak ada yang dapat bisa memberi syafaat kepada mereka, ya. Maka habis semua yang mereka kerjakan, ya, tergantung dari amal perbuatan yang mereka lakukan ketika dunia. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman waqifuhum innahum mas'ulun malakum la tanasurun bal humul yawma mustaslimun, dan tahanlah mereka di tempat perhentian, artinya ke tempat mereka itu untuk menanggung hisab mereka. Innahum mas'ulun, karena sesungguhnya mereka itu nanti akan ditanya. Ya, ini para ulama berbeda pendapat bahwa apa yang ditanya, jadi sebelum mereka itu menerima takdir mereka untuk masuk surga atau neraka, maka mereka itu waqifuhum, sama Allah diperintahkan untuk menahan mereka. Kenapa ditahan? Innahum mas'ulun, mereka itu akan ditanya. Ditanya mungkin dalam hadis Nabi SAW bahwa la yazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba', itu tidak akan ditanya seorang anak Adam sampai kemudian tidak akan bergeser kaki anak Adam sampai kemudian ditanya tentang 4 hal: an umrihi fima afna, tentang usianya dia gunakan buat apa; an sababihi fima ablah, tentang masa mudanya; kemudian an malihi, ya, tentang hartanya; min aina iktasaba fima anfaqo, ya, dari mana dia dapat dan kemana dia gunakan. Lihat Pak, kalau tadi pertanyaan kan cuma satu, ya, untuk apa dia gunakan umurnya, masa mudanya. Tapi untuk harta itu pertanyaannya 2 loh. Pertanyaannya 2, dari mana dia dapat, itu yang pertama, dan kemana harta ini disalurkan. Ini nggak mudah ini bagi orang-orang yang berharta ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menitipkan. Karena seperti kita sedang berada di dalam Indomaret Pak, di Alfamart itu, ya. Orang yang belinya banyak sama belinya sedikit, lebih lama mana di kasirnya? Lebih lama yang banyak di kasirnya. Dia harus, belum kalau uangnya recehan misalnya sebagainya. Ini ala kulli hal bahwa orang yang memiliki banyak harta tadi itu memiliki pertanyaan yang jauh lebih lama dan lebih sulit, ya, hartanya. Kalau hartanya itu, harta kita mungkin nggak lebih banyak dibandingkan seperti Korun gitu misalnya, kemudian miliuner dari Saudi, ya, yang mereka itu digunakan hartanya itu buat macam-macam, buat investasi ini. Kalau investasinya itu ada judi di dalamnya, makin lama lagi tuh Pak, ya, makin lama lagi, ya. Jadi buat orang berharta ini pertanyaan tadi 2, dari mana dan kemana hartanya itu. Kemudian wa an ilmihi, ya, madza umila bihi, dan dari ilmunya, bahwa apa yang sudah dia amalkan dari ilmu yang sudah dia ketahui. Ya, ini merupakan keadaan ketika kita tuh sedang berada di dalam akhirat, ya. Malakum la tanasurun, ya, kenapa kamu nggak saling tolong menolong? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala bal humul yauma mustaslimun, bahkan mereka pada hari itu sudah menyerahkan diri mereka. Ini mereka pasrah, ya, sudah tidak bisa lagi melakukan apapun yang sudah mereka lakukan, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat setelahnya, ini baru kita masuk dalam kisahnya Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa id najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'azim. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Ini merupakan kalimatnya Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan untuk orang-orang Yahudi di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan lagi ngomong tentang Nabi, Pak. Ya, ini untuk ayat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW untuk kemudian dikabarkan kepada orang Yahudi. Wa idnajjainakum, ya, dan ingatlah ketika kami selamatkan kalian. Ya, maksudnya Yahudi di zaman dulu Nabi Musa, tapi maksudnya itu untuk hitopnya untuk orang-orang Yahudi di zamannya Nabi Muhammad SAW.
Ingatlah ketika kami selamatkan kalian dari Fir'aun, yasumunakum su'al adzab. Yang Fir'aun ini itu bermuamalah kepada kalian atau menimpakan kepada kalian itu su'al adzab, ya, siksaan yang sangat buruk dan berat. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, di mana Firaun ini membunuh, ya, anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum azim. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhanmu. Ya, ini sebenarnya merupakan kisah Nabi Musa dan Fir'aun, ya, ketika Nabi Musa dan para pengikutnya ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran tentara-tentaranya Fir'aun. Jadi ini merupakan bentuk nikmat yang Allah berikan di ayat sebelumnya tadi itu, Pak. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, itu di ayat sebelumnya, ya. Dan ingatlah nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian. Maka ini salah satu nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Apa nikmatnya? Ketika Allah selamatkan mereka dari kejaran Fir'aun. Ingatlah antum, ketika antum saya selamatkan dari kejaran Fir'aun, ya, dan dalam kondisi itu kan sudah kondisi yang sangat mencekam dan tidak biasa, ya, di mana Nabi Musa itu harus menyelamatkan, yang disampaikan oleh para ulama itu, di mana Nabi Musa itu harus membawa sekian banyak masyarakatnya, Bani Israilnya itu. Jadi Bani Israil itu nggak cuma 1, 2, 5, 10, 100 orang, Pak. Kalau cuma kayak gitu dong enak. Nabi Musa cuma merintahkan mereka untuk langsung berenang aja gitu ke laut kan. Tuh mereka artinya orang-orang Firaun itu ngejarnya mereka dengan kuda dan sebagainya yang sulit untuk masuk ke lautan. Kalau cuma sedikit secara kuantitas jumlah gitu ya. Masalahnya yang dibawa Nabi Musa ini itu ada yang mengatakan 70.000, 80.000, bahkan sampai ratusan ribu orang dibawa Nabi Musa untuk diselamatkan dari kejarannya orang-orangnya Firaun. Jadi tadi, Pak, ini ceritanya nih kayak puzzle dia. Dia tuh tiba-tiba di sini sama Allah Nabi Musa udah diselamatkan. Padahal kita nggak mendengar kisah-kisah sebelumnya Nabi Musa seperti apa, Nabi Musa kecilnya gimana, kok tiba-tiba langsung diselamatkan dari Fir'aun? Ya nggak ada. Nanti kita baru mendapatkan kisah lengkapnya itu nanti dalam surat Asy-Syu'ara, ya, tentang Allah Subhanahu wa taala bagaimana mengkondisikan, menggambarkan tentang Firaun itu kok bisa ngejar Nabi Musa. Apa sebab dan alasannya? Kenapa bisa dikejar? Nah, kita hari ini tiba-tiba wa idnajjainakum, dan kami selamatkan kamu. Coba. Ini kalau orang yang enggak mengartikan Al-Qur'an itu dari cuma terjemahan, susah buat merunutkannya. Karena dia tidak sistematis gitu ya. Al-Qur'an itu ketika mengisahkan tentang sesuatu, nanti kita mendapati lagi nih, Pak, kisahnya nanti di dalam surat Asy-Syu'ara, surat Toha, dalam surat Al-Qasas. Itu tentang kisah Nabi Musa banyak, dan itu nanti disebutkan secara sistematis. Bagaimana nanti dalam surat Nabi Musa, tentang Nabi Musa itu kecil, kemudian dirawat sama ibunya, sampai kemudian dia sampai ke negeri Fir'aun, istananya dan sebagainya. Kemudian Nabi Musa itu membunuh gitu, sebagainya, itu nanti diceritakan. Jadi dalam surat Al-Baqarah tiba-tiba langsung diselamatkan, ya. Tapi pengulangan kisah, ya, yang di dalam Al-Qur'an disebutkan itu setiap kisah itu memiliki makna yang berbeda. Jadi para ulama itu menyampaikan bahwa kisah yang diulang oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kisah yang berbeda dalam kondisi dan suasana yang berbeda. Ya, nanti kita mendapati kisah Nabi Musa ini kan kisah yang paling banyak disebutkan dalam Al-Qur'an, Pak. Paling banyak deh. Dalam surat manapun pasti selalu ada kisah Nabi Musa. Karena memang kehidupan Nabi Musa ini merupakan kehidupan yang sangat relate, sangat erat kaitannya dengan kehidupan umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, dalam kondisi apapun, ya, diselamatkan, ada rasa takut. Bagaimana Nabi Musa itu dilahirkan dalam satu kondisi yang tidak biasa, dalam kondisi ketika Firaun itu membuat undang-undang untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israil. Ini karena waktunya ini udah mepet gitu ya. Mungkin insya Allah kita lanjutkan setelahnya. Ini karena saya hanya memberikan sebuah latar, ya, latar tentang bagaimana nanti Nabi Musa itu disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala di dalam
Al-Baqarah. Karena nanti di Al-Baqarah itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu hanya menceritakan Nabi Musa tentang kondisinya dengan Bani Israel. Ketika nanti Bani Israel itu mengatakan, ya Musa, ya sungguhnya kita itu enggak percaya sama antum. Ya sampai kemudian kamu ini memberikan kepada kami ini makanan dan sebagainya. Jadi kisah Nabi Musa sama Bani Israel itu banyak diangkat di dalam surat Al-Baqarah ini. Yang itu nanti enggak diangkat, nggak diceritakan sama Allah di dalam surat-surat yang lain. Dalam surat yang lain kisahnya Nabi Musa sama Firaun, kisahnya Nabi Musa sama Harun, kisahnya Nabi Musa nanti sama ibunya, kisahnya Nabi Musa sama yang lain gitu. Jadi setiap surat ini memiliki potret yang berbeda-beda ketika menampilkan Nabi Musa sebagai peran utama. Ya, dan itu kisahnya setiap surat itu berbeda-beda. Dan itu nanti menariknya ketika kita mengkaji tentang kisah-kisah di dalam Al-Qur'an. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kisah-kisah itu untuk kita mengambil intisari ya ilmu di dalamnya. Dia bukan hanya sebatas kisah kita dengerin sebagai pengantar tidur, bukan, Pak. Jadi bagaimana kisah itu kita bisa mengambil ibrah, hikmah dan pelajarannya, di mana kisah itu bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Ya, dan itu Allah Subhanahu wa taala banyak mengisahkannya dari kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.